Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Suara saya sudah bisa didengar, nggih? G sudah Pak. Sudah, Pak Sufi, aman. Bentar. Ya, jadi agenda pagi ini adalah kita mau hmm, penyamaan persepsi terkait pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat hibah dari DPPM supaya nanti di dalam pelaksanaannya eh, bisa lebih lancar sesuai dengan target yang sudah direncanakan bersama dan juga terkait optimalisasi nantinya dari luaran-luaran yang menjadi target bersama. Ya. Nah, untuk itu nanti pengarahan akan disampaikan oleh KLPPM Prof. Buge. Eh, jadi bagaimana nanti terkait arahan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini supaya nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar dan juga mengingat eh, waktu yang begitu mendesak dan mepet sekali. Oke. Monggo kepada Prof. Boge, kami persilahkan untuk memberikan arahannya terkait pelaksanaan hibah DPPM pengabdian masyarakat ini. Kami Iya. persilahkan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sufi. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya bisa di ini ya Bapak Ibu ya. Oke, Oke, sampun, Pak. oke. Baik, Bapak Ibu, ini semuanya ada di depan saya ya, para ketuanya ini ya, Ketua dan anggota, Pak. ketua dan anggota. Oke. Siapa saja Pak itu ketuanya Pak? Antara Oh, lain, oke. Ketua Bu kita tahu. Duratun, Hmm, kemudian Pak Mahesa, Bu hmm. Lutfi, Bu Adisti, kemudian dari PDKU Pak Suryadi, Bu Tutik, sudah diingatkan. Mohon dibantu. Sama ampun, Bro. Oke. Kami satu Oh, tempat. oh namanya Hmm. Sudah. Bu Oh Amrin. iya, Oke, pakai. Nuten. Iya. Oke. Sudah, Itu Pak Pak, lengkap. ketuanya. Oke. Bu Adisti ada Bu Adisti ini. Ada Pak. Hmm. Bu Lutfi hadir ya ini ya. Ada Pak. Mm-mm. Enggak, maksud saya jangan sampai hanya hanya apa itu namanya setor nama aja di sini tapi enggak akhirnya nanti tidak tahu apa yang harus dilakukan Oke. gitu ya. Ini Bu Adisti, Budisti, mohon izin, Bro. Budisti masih hmm. di kelas sebentar lagi, langsung Oke, bergabung. Ngoten. oke. Anu Bu Ye, Sasa di ye, kelompoknya Bu Disti ya. Budisti, betul. Oke. Ya, ya. Baik. Hmm. Terus yang lainnya Pak Maesa sudah. Baik. Bapak Ibu, eh, kita mulai pengarahan hari ini. Yang penting begini Bapak Ibu ya, ada beberapa hal yang kalau yang dulu gitu ya, kalau yang di batch satu karena di batch satu itu ada banyak peneliti dan pengabdi yang secara bersamaan itu totalnya hampir 40 orang kita kumpulin bareng untuk melakukan pengarahan. Terus kemudian yang kedua di batch 2 itu cuma satu Pak Imam. Akhirnya karena waktu itu pengumuman di batch 2 itu sebelum kita melakukan pengarahan akhirnya gabung waktu itu Pak Imam di di batch satu. Nah, ini kita ketiban rezeki gitu ya, yang di batch 3 itu tiba-tiba ada pengumuman lagi. Teman-teman yang di penelitian juga, Pak ada nggak pengumuman ini, apa, pengumuman batch 3 untuk penelitian gitu ya. Batch 2-nya sudah selesai gitu ya. Sudah ada pengumuman penelitian, tetapi hampir semuanya itu didominasi oleh vokasi Bapak Ibu di Politeknik dan ini. Nah, terus kemudian yang di batch 3 ini, ya saya tidak menyangka gitu ya
kok tiba-tiba ada lagi biasanya cuma batch satu setelah ada apa itu namanya penyamaan dan perbaikan proposal muncul batch 2 selesai terus kemudian dilaksanakan. Nah, ini Bapak Ibu muncul lagi di batch 3 kebetulan kita dapat lumayan ada 5 proposal ya kalau nggak salah 5 Nggih, apa 6 betul Pak. proposal. 5 proposal ya Pak Sufi ya itu ya. Betul, nggih. Oke. Nah, untuk itu Bapak Ibu, apa yang harus segera Bapak Ibu lakukan? Mohon diperhatikan Bapak Ibu, kalau di penelitian dan di pengabdian itu kan seperti ini, yang kemarin ini juga saya sampaikan di apa pengarahan untuk di apa batch satu dan batch 2 itu gitu. Nah, eh, dan di batch 3 ini sudah di keluar kontrak penelitiannya gitu ya. Cuman kontrak penelitiannya saja Bapak Ibu, isinya seperti apa kita masih belum tahu karena eh, kalau kita masuk ke tahapan pengelolaan ini kita pada posisi yang hijau yang biru muda ini ya Bapak Ibu ya. Ini kemarin sudah dilaksanakan untuk Monef di pemantauan ini, Monef internal, baru Monef internal untuk batch satu. Nanti akan menyusul batch 2. Saya tidak tahu kalau misalnya bisa disamakan, bisa jadi batch satu dan batch 2 itu bersamaan. Gitu Bapak Ibu. Ya, baru terus kemudian pelaporan akhir dan penilaian luaran. Lah, kita kita nanti berada di sini nih Bapak Ibu ya. Ini saya belum menuliskan nomor kontraknya yang di batch 3, ini yang di batch satu, karena nanti kita mengikuti yang ada di sini ini. Terus apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Begini Bapak Ibu. Karena kontrak itu dimulai tanggal 10 September itu kami berharap Bapak Ibu sudah melaksanakan gitu ya. Sudah melaksanakan dan mulai mengisi di Bima, terutama yang di apa itu namanya? Catatan harian itu pernya adalah per 10 September ya Bapak Ibu ya. Per 10 September Bapak Ibu sudah mulai mengisi di catatan harian itu. Memang agak mepet Bapak Ibu, mohon maaf tapi ya disyukuri ya, syukur-syukur untuk gitu ya. Kita dapat rezeki gitu ya. Karena ya lumayan lah 5 proposal itu ada sekian ratus juta kalau di total gitu. Nah, terus kemudian nanti teknis biar Pak Sufi, Bapak Ibu saya tak yang umum saja supaya Bapak Ibu memahami dulu kapan saya memulai, apa yang harus saya mulai, terus kemudian bagaimana cara memulainya. Itu begitu ya Bapak Ibu ya. Yang pasti pertama dari total dana yang Bapak Ibu terima, maksud saya total dana itu adalah yang 100% ya Bapak Ibu ya. Dari dana 100% itu nanti akan cair eh, apa itu 80%. Kapan cairnya saya belum tahu juga Bapak Ibu karena apa itu namanya kontrak penelitian belum tanda tangan dengan pihak LL Dikti 7 gitu ya antara Bu Rektor dengan LL Dikti 7 itu belum tanda tangan Bapak Ibu. Sehingga kita masih belum bisa memastikan kapan dana itu cairnya gitu ya. Batch 2 baru di minggu kemarin Bapak Ibu cair batch 2 gitu ya yang Pak Imam sendirian itu cuman satu kita yang lolos itu baru minggu kemarin Bapak Ibu. Moga saja di sini agak cepat juga gitu ya. Sehingga Bapak Ibu saran saya mohon Bapak Ibu tidak menunggu pencairan dana untuk melaksanakan kegiatan. Ya, itu yang Pak apakah Anda offset ya? Itu mindsetnya dulu kan begitu Bapak Ibu ya. Karena di sini banyak teman-teman kita yang baru 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 dapat tahun ini gitu ya. Untuk di pendanaan BOPTN ini dari Dikti ini eh, apa enggak offset nanti karena itu uang negara karena itu adalah APBN dan lain sebagainya tidak Bapak Ibu ya karena acuan untuk pelaksanaannya itu adalah tanggal tanda tangan kontrak begitu Bapak Ibu
Tanggalnya berapa? 10 September. Itu kita memulainya di tanggal 10 September itu. Kecuali Bapak Ibu melaksanakan kegiatan itu sebelumnya gitu, jangan. Sehingga nanti di catatan harian Bapak Ibu harus menulisnya eh, per tanggal 10 September. Yang kedua, Bapak Ibu, eh, apa untuk pelaporan keuangan terutama ini yang agak rawan dulu ya Bapak Ibu, hal-hal yang rawan-rawan aja yang supaya kita terhindar dari temuan dan seterusnya. Untuk pengabdian itu Bapak Ibu, 50% itu peruntukannya adalah untuk mitra, 50% berikutnya untuk itu adalah untuk pelaksanaan kegiatan. Mohon itu diperhatikan sehingga nanti ketika di pelaporan keuangan Bapak Ibu harus bisa melaporkan bahwasannya yang 50% dari total dana yang Bapak Ibu terima itu adalah untuk mitra. Itu gitu. Nah, terus pelaporan keuangannya apa Pak acuannya? Acuannya di sini nih Bapak Ibu. Gitu ya. Acuannya di apa PMK nomor 39 tahun 2024 ini silahkan nanti sebetulnya yang kemarin sudah saya share semuanya termasuk bahan ini juga sudah saya share di grup peneliti dan pengabdi Bima di 2025 ini Bapak Ibu. Kalau masih belum dapat monggo silahkan nanti sampaikan. Nah, terus Bapak Ibu yang ini untuk penelitian, ini untuk penelitian saya lewati aja, saya tak masuk ke eh, pengabdian karena di pengabdian itu tapi nanti mungkin Pak detailnya biar disampaikan Pak Sufi saja karena saya lebih yang umum saja dulu Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ada perjalanan perjalanan ke luar gitu ya, ya silahkan apa itu namanya harus ada SPPD-nya, ada surat tugasnya gitu ya. Kalau misalnya mengumpulkan orang dalam Bapak Ibu melakukan FGD itu harus ada eh, apa itu namanya daftar hadir dan seterusnya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian ini ini masih untuk penelitian. Jangan lupa untuk anu ya Bapak Ibu yang kemarin waktu apa itu namanya? Kemarin waktu pengarahan di awal itu saya menghadirkan di pegawai di yayasan yang terkait dengan pajak Bapak Ibu. Karena pembayaran pajak sekarang ini adalah menggunakan Cortex. Gitu ya. Ada aplikasinya sendiri. Dan yang membayarkan pajak itu adalah pihak institusi, bukan individu. Itu gitu, bukan individu masing-masing. Tahun kemarin Bapak Ibu saya masih pembayaran pajak itu masih sendiri, tapi sekarang tidak gitu. Pembayarannya kapan Pak? Bolehkah di akhir tahun? Boleh. Tidak apa-apa, Bapak Ibu. Tapi harus ada uraiannya, pajaknya itu apa yang akan dibayar, terus kemudian bagaimana pembayar eh, apa yang harus dibayar, silahkan Bapak Ibu rinci, gitu. Terus kemudian nanti pihak yayasan di Mas Dito sama itu dia akan membuatkan billingnya. Bapak Ibu silahkan bayar, kemudian bukti bayarnya itu kopinya silahkan nanti diserahkan ke yayasan karena yayasan juga butuh bukti itu bahwasanya Bapak Ibu melakukan pembayaran sudah melakukan pembayaran pajak atas dana hibah dari Dikti. Begitu Bapak Ibu ya, itu hal-hal yang penting. Jadi eh, yang mendesak perlu saya sampaikan di pagi hari ini adalah tentang pelaksanaan. Kontraknya sudah ada tanggalnya, tetapi kami belum mendapatkan kontrak apa itu namanya ya, eh, kontrak yang harus ditandatangani oleh Bu Rektor dengan LL Dikti. Kita masih belum dapat kontraknya. Nanti setelah ada kontrak antara LL Dikti 7 dengan Rektor Bapak Ibu, baru kami akan membuat kontrak turunan antara kami di LPPM dengan Bapak Ibu pengabdi semuanya.
Itu gitu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Tetap semangat, jalankan aja eh, apa apa yang harus Bapak Ibu jalankan di dalam proses pengabdian ini. Kalau sudah turun lapang, silahkan segera turun lapang atau mungkin sudah gitu ya sebagiannya karena sudah tanggal 10 September yang lalu sudah hampir 2 minggu lebih Bapak Ibu untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian batch 3 gitu ya. Asumsi kami adalah Bapak Ibu sudah jalan di lapang. Itu gitu. Silahkan lakukan, jangan lupa mulai diisi catatan harian, laporan-laporan dan lain sebagainya di Bimanya. Sering ditengok itu di Bimanya apa-apa yang harus diisi. Kalau ada kesulitan, terakhir yang perlu kami sampaikan, kalau ada yang perlu disampaikan, perlu didiskusikan, ada yang belum dimengerti, Bapak Ibu silahkan menghubungi kami di LPPM, ada Pak Sufi yang akan membimbingnya atau siapapun di LPPM. Kemudian teman-teman yang di Ponorogo, Bu Tuti, nanti Bu Tuti, kalau misalnya teman-teman mau turun lapang dan lain sebagainya, monggo seperti biasanya Bu Tuti ya, Bu Tuti langsung aja nanti tanda tangan untuk surat jalan dan seterusnya. Saya pikir Bu Tuti sudah memahami itu semuanya. Begitu Pak Sufi, sementara Iya, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan dan lain sebagainya, monggo dari Pak Sufi aja dulu. Terima iya. kasih Bapak Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bogi atas arahan di awal kegiatan ini. Eh, Mohon maaf, yang mungkin perlu ditambahkan lagi adalah terkait pajak tadi, Pak. Jadi pajak itu kan ada terkait PPh ataupun PPN ataupun sewa, nggih. Nah, yang masuk Kortek yang harus dengan yayasan institusi itu yang seperti apa, dan juga misalnya terkait PPN pembelian TTG itu arahannya seperti apa, nggih, dari Iya, Prof. Uki. Matur iya, suwun, Pak. iya. Bapak Ibu, yang lainnya begini ya Bapak Ibu ya. Eh, Nanti untuk detailnya mungkin Bapak Ibu bisa langsung konsultasi ke Mas Dito di yayasan. Maksud saya di sana itu adalah bentuk transaksinya, gitu ya. Transaksi apa saja yang di apa di yang harus ada pajaknya yang pasti Bapak Ibu semua bentuk honorarium sekecil apapun sekecil apapun itu wajib bayar pajak. Itu gitu ya. Misalnya Bapak Ibu mempunyai pembantu di lapang, maksud saya pembantu pengabdi gitu ya. Apa yang membantu Bapak Ibu di lapang atau mengadministrasikan, kemudian Bapak Ibu gaji dia, kemudian Bapak Ibu menuliskan honorarium administrasi, ya, itu misalnya 300.000 per bulan, silahkan. Itu yang harus dibayarkan pajaknya, Bapak Ibu. Pertama itu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu melakukan pembelian, Bapak Ibu, ini yang agak 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 ribet gitu ya. Agak agak ribet karena kalau saya sih menyarankan udah belanja saja di toko PKP yang sudah mempunyai NPWP agar yang melakukan pembayaran pajak itu adalah dari pihak penjual. Jadi kita sudah nggak ribet lagi untuk bayar pajaknya itu, Bapak Ibu. Kalau toh terpaksa, Pak, ini saya membeli alat di bengkel, bengkelnya bukan jenis PKP dan lain sebagainya. Monggo Bapak Ibu mungkin bisa mempunyai rekanan, gitu ya, mempunyai rekanan yang punya PKP sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan rekanan itu.
Contohnya, syukur-syukur kalau pihak bengkelnya itu sudah punya rekanan sendiri, juga silahkan, tidak apa-apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kan besarannya kita juga tidak terlalu besar lah anunya. Apa itu namanya? Tidak terlalu besar apa pendanaan ini. Karena prinsipnya kan begini Bapak Ibu di dalam proses pembayaran pajak itu. Semua dana hibah itu tidak ada pajaknya. Tetapi ketika yang diberi hibah itu membelanjakan hibah dari negara itu baru kita bayar pajak. Jadi belanja kita yang kena pajak itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bisakah dihindari? Bisa, karena ada ketentuan-ketentuan yang tadi saya sampaikan. Gitu ya. Tapi Bapak Ibu PPh wajib ya. Terus kemudian Bapak Ibu wajib bayar pajak. Sekecil apapun bayar pajak. Karena prinsip yang kedua, karena yang pertama tadi prinsipnya adalah semua dana hibah itu tidak dikenakan pajak. Yang kedua, semua bentuk uang uang negara yang mengalir gitu ya, yang keluar dari APBN itu akan dipertanggungjawabkan. Itu ya. Berikutnya harus muncul pajak. Sehingga tadi itu yang saya katakan ketika hibah itu dibelanjakan itulah muncul pajak. Jadi jangan menghindari 100% itu kita tidak mungkin Bapak Ibu. Ya, tidak mungkin kita menghindari 100%. Sehingga walaupun Bapak Ibu eh, apa itu namanya pajaknya misalnya 5% untuk dari honorarium 5% dari 300.000 itu berapa sih? Kan begitu Bapak Ibu. Ya paling cuman 1.500 atau 150 rupiah gitu misalnya. Ya tetap aja harus kita bayarkan Bapak Ibu. Sehingga kita ada bukti bayar pajak. Itu yang penting di situ itu Bapak Ibu. Ada bukti bayar pajak. Jangan sampai tidak ada. Ya, jangan sampai tidak ada. Nanti di laporan kita kan. Karena nanti eh, pertama kali yang akan diperiksa di laporan keuangan kita yang dikumpulkan di akhir periode ini nanti bisa jadi nanti pengumpulannya ke LL Dikti 7 ya Bapak Ibu maksud saya karena kami harus di LPPM itu harus kumpulin semua transaksi dari penelitian dan pengabdian itu yang dikumpulkan eh, ke LL Dikti untuk apa? Sebagai bahan pertanggungjawaban LL Dikti 7 bahwasannya jika ada pemeriksaan dari BPK. Itu Bapak Ibu. Jadi ya tetap aja harus sehingga muncul di setiap apa itu namanya ya, di setiap proposal itu, setiap tim peneliti atau pengabdi itu ada muncul pajak di situ itu. Gitu Bapak Ibu prinsipnya. Untuk teknis pembayarannya sekali lagi silahkan Bapak Ibu uraikan sendiri mana-mana ya yang saya ini kena pajak gitu ya. Contohnya konsumsi itu tidak semuanya kena belanja konsumsi itu tidak semuanya kena pajak Bapak Ibu. Konsumsi yang kena pajak itu hanya konsumsi yang kena pajak itu hanya dalam bentuk prasmanan di mana belanjanya bentuk prasmanan itu minimal 1 juta. Itu gitu. Itu baru kena pajak Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu misalnya ke Sono Kembang gitu ya, tidak mungkinlah sekelas pendanaan segini sampai menggunakan situ itu ya kan tidak mungkin. Dia kan sudah PKP gitu Bapak Ibu ya. Sudah ada NPWP-nya. Bisa jadi kita tidak perlu bayar pajak karena sudah pihak sana gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu eh, apa itu namanya? Enggak Pak, ini ada FGD di lapang gitu. Saya membeli makanan prasmanan pakai catering gini ya baru itu kena pajak Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi kalau pihak perusahaan cateringnya itu sudah punya NPWP ya mungkin kita tidak perlu bayar pajak karena yang asumsinya yang bayar pajak adalah pihak perusahaan catering. Gitu ya Pak Supri dan teman-teman yang lain. Kalau ada yang masih ingin disampaikan, ada yang ditanyakan, monggo ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Iya. Iya, Pak Bobi, Prof. Monggo. Bersuun Nggih. atas tambahan penjelasan tadi. Baik, Bapak Ibu, ini saya coba lanjutkan, nggih. Jadi terkait
apa saja yang tujuannya adalah mengoptimalisasi dari kegiatan pengabdian dari setiap tim ini, ya. Jadi yang pertama, tim ini terdiri dari anggota dosen dan juga anggota mahasiswa. Jadi harapannya peran dari anggota dosen, karena ini dituntut waktu yang sangat mendesak, dan juga anggota mahasiswa, mohon itu bisa dioptimalkan peran dari masing-masing, setidaknya mengacu pada kompetensi yang sudah tercantum di dalam proposal ya, itu yang pertama. Kenapa? Karena nanti tujuan yang kedua juga pada saat Monef, peran dari masing-masing anggota itu juga akan ditanya. Anggota dosen tugasnya apa, anggota mahasiswa itu apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait anggota mahasiswa. Jadi anggota mahasiswa di sini, di dalam panduan itu ada kewajiban dari tim pelaksana ini untuk memfasilitasi terkait rekognisi SKS. Nah, jadi syarat minimal 6 SKS kalau yang tercantum di panduan. Nah, maka di situ sebagai bukti bahwa kegiatan tadi memang benar-benar eh, melibatkan mahasiswa secara aktif, maka bentuknya adalah pengakuan rekognisi, ada bukti formalnya. Nah, bukti formal di sini eh, diberikan oleh struktural setingkat kaprodi saja, ya. Jadi nanti ada satu lembar bukti rekognisi mahasiswa yang dilibatkan. Nah, itu tercantum di situ mata kuliah dan SKS-nya. Lalu kemudian ditandatangani oleh Kaprodi. Nah, kalau mahasiswa tadi lintas prodi, ya berarti harus menyesuaikan struktural yang terkait di situ. Nah, mumpung atau mungkin sebelum jauh melangkah di dalam keterlibatan mahasiswa tadi, harap di briefing terlebih dahulu ya. Jadi mahasiswa tadi peran tugasnya seperti apa, lalu kemudian haknya nanti untuk mendapatkan rekognisi itu seperti apa, itu harus kita clearkan dulu dengan mahasiswa. Lalu kalau sudah, kita juga harus mengkonfirmasi rekognisi tadi ke prodi yang terkait, ya struktural yang akan nanti memberikan rekognisi tadi. Kaitannya adalah bahwa apa yang nanti direkognisi itu memang nanti prodi sudah bisa mengakui atau memberikan pengakuan tadi. Nah, pengakuan tadi ya tentunya terkait jumlah SKS dan mata kuliahnya, dan juga nanti terkait dosen pengampu ya dari mata kuliah tadi. Artinya Kaprodi kalau sudah menyetujui itu artinya ke bawahnya nanti itu bisa menjadi otoritas yang kita butuhkan dari Kaprodi atau struktural yang terkait di situ. Nah, kemarin waktu Monef juga ada beberapa hal yang saya catat adalah bahwa pengertian rekognisi ini kadang prodi ataupun dosen pengampu itu ada unsur keberatan. Nah, keberatan itu kadang karena terkait tidak memahami atau belum jelas kontribusi ataupun substansi yang diajukan untuk rekognisi tadi. Nah, makanya dari itu bahwa nanti tugas apa yang diberikan kepada mahasiswa itu nanti juga menjadi info kepada prodi bahwa nanti tugasnya apa, substansinya seperti apa, sehingga itu menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah rekognisi tadi disetujui atau seperti apa. Ya. Lalu yang kedua adalah pengertian rekognisi ini mohon disampaikan nanti ke prodi yang terkait, bukan berarti langsung mendapatkan nilai A ya. Jadi pengakuan di sini adalah hanya mata kuliah dan SKS-nya saja terkait nilai. Itu nanti perlu satu peninjauan tersendiri ya. Nah, kalau dari saya, mekanisme peninjauannya itu adalah bahwa mahasiswa yang tadi ditugaskan itu sebetulnya
bukan hanya sekedar membantu dosen dalam kegiatan ini ya. Jadi karena selama ini yang dipahami banyak oleh dosen tim pengabdi itu, pokoknya mahasiswa membantu, mahasiswa dilibatkan. Tidak, karena untuk mereka bisa mendapatkan pengakuan rekognisi tadi itu tentunya ya ada satu pemberkasan ya. Ya, artinya disusun portofolio, kegiatan tugasnya apa. Kalau yang lebih detail lagi itu dulu saya waktu bimbing PHB 2D yang sekarang PPK Ormawa itu ada logbooknya. Nah, artinya kegiatan mahasiswa tadi harus didukung dengan itu per tanggal, per kegiatan, dokumentasi yang terkait dari masing-masing kegiatan tadi itu harus detail. Nah, itulah sebetulnya yang menjadi bahan pada saat mengajukan rekognisi tadi ke prodi. Nah, lalu terkait nilai tadi, jadi pada saat portofolio mahasiswa tadi bagus, ya barulah nanti dosen pengampu melalui kewenangan prodi yang diberikan eh, bisa memberikan penilaian apakah memang betul layak rekognisi itu 100%. Kalau 100% ya seperti ujian, artinya nilainya ya A. Kalau tidak ya berarti tinggal mengikuti saja. Nah, mekanisme rekognisi juga bisa berarti mungkin prodi atau dosen ini enggak, ini kompetensinya ya ada sih, katakanlah tadi dianggap bagian 30% dari kompetensi mata kuliah tadi. Berarti kan sisanya mungkin bisa dengan cara mahasiswa mendapat rekognisi yang itu 30% dari kegiatan ini, tetapi yang lainnya itu masih dalam bentuk apakah mahasiswanya tetap harus ikut kuliah misalnya. Nah, itu masih dimungkinkan seperti itu. Jadi pengertian rekognisi ini tidak semata-mata langsung begitu saja, tapi silakan nanti dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan prodi yang terkait. Nah, sebetulnya apa toh pentingnya melibatkan mahasiswa di sini? Ya sebetulnya kalau yang sekarang ini adalah tuntutan kurikulum OBE itu ya jawabannya di situ. Jadi kalau OBE kan artinya mahasiswa itu harus eh, punya pembelajaran itu berbasis proyek di lapangan atau proyek real. Artinya mahasiswa dilibatkan di sini itu terkait membantu bagaimana penyelesaian satu proyek di lapangan. Nah, itu artinya korelasi dengan OBE itu sudah terjadi di sini. Tinggal kita saja yang mewadahi itu, mengatur mekanismenya supaya itu semua bisa berjalan dengan sesuai dan mendapatkan hasil yang optimal. Nah, terkait mahasiswa tadi yang dilibatkan, ini mumpung ada Bu Sasa ya sebagai apa kepala di Biro Kemahasiswaan. Nah, ini nanti yang perlu saya sampaikan adalah bahwa setiap hibah yang melibatkan mahasiswa, maka saya untuk yang pengabdian ya, saya menyampaikan di grup yang kemarin itu adalah bahwa setiap luaran yang dihasilkan dari hibah ini karena melibatkan mahasiswa, wajib mencantumkan nama mahasiswa dalam setiap luaran-luaran tadi. Jadi contohnya, luaran tentang KI, baik itu hak cipta ataupun desain industri. Nah, maka nama mahasiswa juga harus masuk di dalamnya. Kenapa? Karena kalau menurut saya SKPI mahasiswa itu ada dalam bentuk penghargaan dari eksternal. Ya, berarti kalau ada penghargaan dari eksternal, maka sertifikat KI yang diperoleh dari DJKI itu kan boleh. Itu kalau menurut versi saya ya. Nah, nanti dari Biro Kemahasiswaan bisa membuat satu mekanisme SKPI itu isinya harusnya seperti apa. Nah, itu nanti yang harus diterjemahkan atau dijelaskan kepada setiap prodi atau fakultas. Ya. Jadi bayangan saya luaran KI di mana mahasiswa ada di dalamnya itu boleh masuk klaim di SKPI sebagai bentuk penghargaan. Ya. Terus yang kedua, luarannya juga terkait publikasi artikel. Publikasi artikel di sini sebetulnya ada dua versi.
artikel yang dihasilkan oleh dosen, tim dosen karena kewajiban dari hibah ini, maka di situ tetap nama mahasiswa itu juga tercantum. Ya, seperti saya kemarin juga 2 periode hibah pengabdian ini, ya semua saya masukkan untuk tim mahasiswa itu. Nah, harapannya itu juga oleh Prodi bisa mendapat pengakuan, yaitu pada bagian artikel ilmiah yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, nanti kan bentuknya publikasi jurnal itu ada linknya. Nah, tentunya nanti data digitalnya kan bisa divalidasi dengan cara seperti itu. Lalu terkait portofolio yang dibuat oleh mahasiswa tadi, itu sebetulnya juga bisa jadi bahan untuk mahasiswa tadi menyusun atau menjadikannya publikasi baik itu di jurnal yang selevelnya untuk mahasiswa ataupun proceeding. Nah, sehingga kalau yang seperti ini justru mahasiswa itu menjadi first authornya, tim dosen menjadi author yang di belakangnya karena mensupport. Ya, artinya kalau IPA ini mau dioptimalkan, ya sangat banyak kinerja yang bisa diambil oleh masing-masing pihak, baik itu oleh dosennya, baik oleh mahasiswa ataupun prodi pada saat ini nanti menjadi data borang. Ya, jadi konsep saya adalah kita membuat data borang ataupun data kinerja itu semuanya real, bukan sesuatu yang dimanipulasi ya. Ya, artinya kita mencoba untuk itu jejak digitalnya itu memang benar-benar kita jaga. Itu sebagai validasi dan verifikasi dari apa yang menjadi luaran sebuah kampus. Nah, itu yang harus kita maknai bersama. Oke. Nah, lalu kemudian optimalisasi yang berikutnya adalah bahwa di dalam anggaran tadi terkait pajak ya. Jadi honorarium itu kalau komposisinya di anggaran hibah kan mungkin 10% ya batasnya. Ya berarti 10% itu harus ada PPh, pajak yang terbayarkan tadi, yang harus melalui apa pihak yayasan ya. Nah, jadi artinya sudah clear 10%-nya berapa, ya itu nanti yang terkait PPh. Lalu kemudian optimalisasi dalam pelaksanaan. Di dalam komposisi anggaran hibah ini sudah tidak ada lagi yang namanya apa itu honorarium untuk apa namanya untuk pemateri ya. Nah, jadi artinya artinya pelatihan ataupun kegiatan pendampingan itu memang tidak dibolehkan muncul honorarium. Nah, mohon itu nanti juga menjadi bagian yang harus di dalam tanda petik itu disiasati ya, bagaimana itu bisa kita laksanakan, tetapi tidak merugikan pihak-pihak yang terkait. Nah, untuk itu saya punya mekanisme ya. Kalau mau jujur dan data itu valid, data digitalnya betul, maka setiap dosen kan kewajibannya punya LKD. Kalau kita mau mau apa namanya optimal terkait Tridharma dan konsisten dengan Tridharma, ini dosen tidak hanya ngajar saja tugasnya, maka bidang penelitian pengabdian harus punya luaran itu. Nah, kalau mau ideal dan kegiatan itu nyata, berarti kan sebetulnya tiap dosen yang tidak mendapatkan hibah itu kan ya butuh satu peluang mendapatkan kesempatan untuk itu melakukan terlibat di dalam penelitian atau pengabdian di luar tim ya, maksud saya di luar tim. Maka yang pernah saya sampaikan adalah jadi yang itu tadi pelatihan atau pendampingan itu silakan ditawarkan ke dosen di luar tim yang berkenan untuk mengisi. Ya, tentunya dosen-dosen yang butuh dalam tanda petik butuh itu kesadarannya ya otomatis akan dengan senang hati. Oh iya ya, saya itu belum ada kegiatan di semester ini. Maka tawaran itu mestinya jadi satu mutualisme ya. Tim pelaksana juga butuh,
dosen di luar tim juga butuh tadi. Butuh di sini sebetulnya juga tidak hanya terkait sister LKD ya. Kalau itu nanti dikumpulkan di Burangi Prodi kan ya sama. Artinya ini secara individu diperlukan, secara institusi, struktur di prodi juga itu dibutuhkan. Jadi konsep saya adalah hibah ini sebetulnya adalah kendaraan atau sarana bagi setiap individu yang terlibat itu untuk mendapatkan imbal balik berupa kinerja itu tadi. Ya, ya mungkin ini yang perlu kesepakatan bersama ya, bahwa yang menerima hibah ini sebetulnya hanya sebagai sarana saja untuk bisa menggandeng baik itu dari tim dosen di luar tim ini ataupun mahasiswa yang nanti dilibatkan dan itu semua sebetulnya mengerucut pada kebutuhan yang lebih besar yaitu untuk lembaga. Ya, jadi jangan menganggap hibah ini sebagai kebutuhan atau kepentingan individu. Oke, mohon itu dipahami bersama-sama. Nah, mungkin izin share screen dulu terkait beberapa apa, persiapan untuk indikator penilaian ya. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Jadi, Bu Lutfi sudah terlihat ya? Udah, Pak. Oke. Jadi maksud saya menunjukkan ini adalah supaya nanti pada saat kita melangkah di dalam pelaksanaan hibah ini setidaknya sudah tahu kira-kira kebutuhannya nanti apa, supaya nanti pada saat itu dilaksanakan jangan sampai terlewatkan. Jadi kegiatannya sudah selesai, tetapi ada beberapa hal yang kemudian itu kurang. Nah, kalau kurang kan kita nggak mungkin mengulang lagi kegiatan tadi. Jadi yang perlu saya sampaikan adalah, jadi nanti kurang lebih kalau yang batch 1 kemarin ya, jadi Juli pendanaan, Monef itu bulan September ini, Monef internal. Nah, jadi ada indikator penilaian dari kegiatan yang sudah terlaksana itu ya. Jadi di antaranya itu adalah terkait publikasi. Ya. Publikasi ini ada beberapa bentuk. Jadi yang pertama publikasi di dalam media. Jadi media cetak boleh online. Nah, silakan nanti dipelajari dari indikator ini seperti apa publikasi yang diinginkan. Nah, sama seperti mahasiswa kalau pengen mendapatkan nilai A ya berarti persyaratannya berat. Nah, sehingga di situ yang diterjemahkan kelengkapannya apa, terus kemudian publikasinya di mana. Nah, itu nanti masing-masing akan berpengaruh atau berdampak pada penilaian saat monef tadi. Ya, jadi idealnya itu terbit di media yang skalanya nasional dan juga ada syarat penyebutan pemberi dana hibah, nama institusi, di mana tim ini sebagai pelaksana dan sumber dana yang diberikan itu dari mana itu harus dicantumkan. Lalu yang berikutnya adalah publikasi terkait artikel jurnal. Memang di panduan diperbolehkan bahwa hanya terakreditasi Sinta. Nah, Sinta itu ada Sinta 6 sampai dengan yang tertinggi adalah Sinta 1. Sekedar info, kalau nanti bingung mencari linknya untuk jurnal pengabdian, nanti akan saya share. Jadi ada Sinta untuk jurnal itu, nanti Bapak Ibu tinggal memperhatikan aja, sama seperti Sinta dosen ataupun Sintanya lembaga, kampus. Jadi peringkatnya berapa, nama jurnal dan linknya nanti resmi di situ bisa dipelajari bersama. Nah, Sinta ini sebetulnya kan hubungannya dengan penilaian tadi. Jadi kalau semakin bagus kualitas dari kegiatan yang kita laksanakan, ya tentunya kita dengan PD bisa mentarget Sinta yang semakin tinggi. Untuk pengabdian itu tertinggi Sinta 2 itu ada,
tetapi tentunya ya sangat berat untuk konsekuensi bisa diterima di sana. Tapi setidaknya bayangan saya adalah ya minimal 3 atau 4 lah. Kenapa? Karena kemarin dari KKN saja yang bukan hibah dengan pendanaan dari mahasiswa 300.000 kali 6 20 mahasiswa itu bisa menjadi publikasi di Sinta 4. Nah, saya punya itu berkas-berkasnya. Nah, artinya selevel dana hibah tentunya ya harus di atas itu. Itu kalau sepakat ya, kalau sependapat. Terus alasan yang kedua adalah ya semakin tinggi skor Sinta itu tadi akan memberikan dampak skor Sinta kepada individu dosen dan timnya, lalu juga terkumpul pada apa Sinta lembaga universitas. Jadi kita setiap tahun dijadikan pemeringkatan itu ya berdasarkan itu. Nah, silakan di situ peran dari masing-masing dosen untuk menerjemahkan Sinta itu perannya seperti apa. Lalu kemudian rekognisi tadi, jadi ada berkas pengakuan dari prodi terkait berapa mata kuliah atau nama mata kuliah dan SKS-nya. Lalu ada video. Jadi video di sini yang dimaksud adalah video dokumentasi pelaksanaan kegiatan hibah. Nah, di sini kewajibannya adalah bahwa video tadi, karena dulu-dulu tuh sering saya lihat itu semacam video kalau kita itu jalan-jalan, ya. Jadi ada yang selfie, ada yang apa, artinya tidak terstruktur, tidak formal. Nah, kemarin saya sudah me- menyampaikan hal tersebut ke Humas, ke Pak Jati. Pak, bisakah ini menjadi satu media promosi? Karena dengan slogan Dikti yang sekarang, Dikti berdampak atau kampus berdampak, itu kan buktinya apa ya kalau menurut saya terjemahkan dari publikasi hasil-hasil kegiatan pelaksanaan hibah. Nah, makanya kalau itu nanti harus dilihat banyak orang, berarti kan harus punya satu format yang baku. Ya, setidaknya itu menjadi satu yang terstandarisasi. Ya, jadi video tadi harus diunggah di YouTube. Nah, YouTube-nya di sini harus official. Nah, kemarin yang kita wadahi adalah di YouTube-nya LPPM, ya. Nah, sehingga di situ video ini harus menyertakan format yang baku, ada bumper in-out yang sudah kita sediakan atas bantuan dari Humas. Ya. Terus kemarin juga ternyata Humas sudah menggunakan beberapa video hasil tadi, baik itu KKN atau pelaksanaan hibah itu di video-video profil promosinya Unmer ya, untuk promosi mahasiswa. Artinya ya mudah-mudahan itu nyambung antara yang saya inginkan bahwa promosi itu juga melibatkan apa yang sudah dihasilkan oleh kampus tersebut dalam unsur tridharma ya. Jadi ada apa kualitasnya juga yang harus diikuti, berapa ukuran terkait apa namanya resolusi dan juga struktur di dalamnya. Jadi ada voice over, ada running text dan juga ada testimoni serta menyebutkan ucapan terima kasih kepada pemberi dana hibah yaitu DPPM ya. Lalu kemudian terkait poster, jadi ada ketentuannya, poster yang harus dibuat. Kalau saya pribadi nanti ada 2 versi ya. Poster dengan ukuran A4 karena akan saya posting di IG. Terus yang satu lagi yang standar dari apa persyaratan di Bima itu adalah dalam bentuk X-banner ya. Jadi ukurannya 60 kali 160. Nah, S-banner ini biasanya nanti akan terpakai pada saat ada yang ditunjuk mewakili untuk seminar hasil. Nah, di satu kampus atau di mana tempatnya, nah pada saat itu biasanya ada sesi apa namanya pameran poster dari hasil kegiatan. Nah, itulah yang nanti di perannya di sana. Ya.
Terus kemudian penggunaan anggaran, ya. Jadi di pelaporan kemajuan itu adalah melaporkan untuk 80% dana yang sudah diterima. Ya mungkin tadi informasi dari Prof. Uge bahwa sampai hari ini untuk batch 3 belum, masih apa namanya, kontrak saja juga masih belum. Ya. Jadi nanti untuk pendanaan tadi itu terkait berapa yang harus terlapor di dalam laporan kemajuan yang harus diunggah oleh setiap tim pelaksana. Nah, lalu berikutnya, jadi pada saat Monef itu juga ditanya setelah kegiatan ini dilaksanakan hasilnya seperti apa. Nah, hasil di sini itu ada 2 poin ya. Jadi yang pertama itu nanti kita merefleksi pada apa yang sudah kita cantumkan di proposal ya. Jadi proposalnya pengabdian itu wajib punya 2 bidang permasalahan dari mitra yang diusulkan di dalam hibah pengabdian ini. Nah, merujuk dari situlah nanti masing-masing bidang itu harus bisa kita dapatkan dampak atau hasil itu seperti apa. Ya. Misalnya begini, kalau di program yang pertama terkait TTG misalnya, TTG-nya adalah berupa alat produksi. Maka gambaran yang gampang adalah setelah hibah itu TTG-nya diberikan kepada mitra, maka TTG tadi harus bisa memberikan satu bentuk peningkatan. Apakah itu peningkatan jumlah produksi, apakah peningkatan terkait kualitas produksi. Nah, itu yang nanti harus bisa kita jelaskan di dalam Monef. Jadi ditanya oleh asesor atau reviewer, bentuknya apa hasil tadi. Nah, itu yang harap nanti tiap tim pelaksana benar-benar dari awal mempersiapkan apa yang nanti akan diklaim sebagai dampak hasil dari program yang pertama tadi. Terus program yang kedua, ya biasanya misalnya tentang manajemen atau pemasaran. Ya berarti nanti hasil dari manajemen itu apa? Misalnya tentang manajemen keuangan ya berarti nanti struktur operasional keuangan di mitra itu menjadi lebih baku. Sehingga nanti bisa ditunjukkan dengan bentuk pelaporan keuangan yang sudah dibuat oleh mitra tadi. Ya, jadi seperti itu. Ya, itu hal-hal yang perlu disiapkan dari awal, dirancang, dikonsep, supaya nanti setelah itu dilaksanakan di lapangan, bahan-bahan tadi sudah ada. Dan juga tidak sekedar untuk eh, kebutuhan menjawab dari asesor saat Monef ya, tetapi juga berkaitan dengan substansi artikel publikasi jurnal yang akan kita tulis. Jadi jurnal itu berlevel Sinta tadi sebetulnya di dalamnya ya sama seperti kalau kita menilai ujian mahasiswa, ya semakin kegiatan tadi bagus pelaksanaannya dan jelas indikator pelaksanaannya atau hasilnya, maka tulisan tadi semakin berbobot. Lah, semakin berbobot artinya Sintanya akan semakin naik. Nah, kalau ada yang bilang, wah saya kok bolak-balik ditolak, ya berarti mohon introspeksi bahwa yang sudah ditulis itu seperti apa, apakah sudah memenuhi kebutuhan dari level jurnal yang dituju tadi. Ya, jadi kita nggak boleh memaksakan, oh tulisan gini harusnya bisa diterima. Nah, masing-masing jurnal, kalau kita pengelola jurnal pun juga punya standar. Mosok tulisan gini eh, diterima begitu saja, ya kan? Artinya akan mengorbankan dari pengakuan akreditasi dari jurnal itu sendiri jika itu dilanggar. Ya. Terus kemudian terkait inovasi ya, ya. Inovasi ini atau TTG yang diterapkan itu harapannya kemarin kalau saya mendampingi asesor saat Monef, harapannya itu kan terkait dengan kekayaan intelektual ya. Ya. Jadi, apakah TTG atau inovasi tadi menjadi
bahan substansi yang kita klaim pada paten atau paten sederhana. Jadi jangan dikira kalau pengabdian itu tidak bisa menghasilkan satu klaim untuk paten atau paten sederhana. Karena saya juga pernah melakukan itu ya dari hasil pengabdian. Atau di bawahnya yaitu desain industri. Jadi syaratnya kalau desain industri ya kita harus mempunyai satu gambar model yang itu nanti kita ajukan klaimnya sebagai desain industri. Ya. Lalu berikutnya yang bawahnya lagi adalah hak cipta. Hak cipta di sini kalau umumnya dulu ya saya dulu juga melakukan banyak yang kurang. Saya hanya berasumsi ya pokoknya punya bahan untuk didaftarkan ke hak cipta. Dari mana? Dari video dan poster saja. Nah, sebetulnya ada yang lainnya. Apa hak cipta itu? Misalnya kemarin saya sudah mengarah pada membuat gambar desain landscape. Ya, jadi ada landscape-nya dari objek wisata itu saya gambar lah, kemudian itu menjadikan bahan untuk didaftarkan hak cipta. Terus yang kedua, misalnya membuat tentang katalog topeng. Nah, jadi itu juga saya daftarkan ke hak cipta. Ya, jadi mohon kalau itu bisa disiapkan oleh tim, maka bukan video atau poster dari kegiatan pengabdian ini, tetapi dari produk yang lain. Harapannya seperti itu sih. Ya. Nah, terus hak cipta tadi, kenapa tadi saya arahkan bukan video atau posternya? Karena di tahun ini kan Dikti sudah mulai memperbanyak skema ya. Jadi skema hibahnya itu ya kemarin kalau kita rutin ngikuti kan sampai dengan yang terakhir itu ditutup bulan apa ya September kemarin ya tanggal 16 itu. Ada apa? Terkait seni dan juga penerapan TTG ya. Nah, di situ syaratnya adalah bahwa usulan hibah yang sekarang wajib mencantumkan kekayaan intelektual yang memang sebelumnya sudah didapatkan oleh tim pengusul. Nah, maka artinya maksud saya tadi adalah KI-KI tadi memang substansinya memenuhi sehingga itu nanti bisa menjadi untuk mendapatkan persyaratan dari hibah berikutnya. Ya. Jadi dengan seperti ini artinya jika ada tawaran hibah yang lebih tinggi dengan kebutuhan persyaratan yang lebih detail, maka sebetulnya ini sebagai apa batu loncatan ya, atau kita menyusun roadmap-nya. Jadi kita punya apa sih dari hibah yang sekarang itu untuk mensasar untuk hibah yang lebih besar lagi atau selanjutnya. Ya. Terus juga terkait ini kehadiran. Jadi ditanya juga ke lokasi sudah berapa kali, terus juga partisipasi dari masing-masing tim, baik itu dosen ataupun mahasiswa itu ditanya. Nah, makanya yang sekarang untuk lokasi kegiatannya agak jauh, sebetulnya nanti hubungannya ada di sini. Jadi kalau jauh itu ya pasti berapa kalinya ke lokasi itu pasti akan apa? Ada satu yang memberatkan jika itu jaraknya jauh. Ya, kalau nggak salah kemarin malah info yang terkait kunjungan itu kurang lebih minimal 6 kali ya. Nah, monggo itu nanti bisa dikondisikan karena 6 kalinya itu nanti ya dicek di pelaporan terkait catatan harian atau pelaporan penggunaan untuk transportasi tadi. Jadi bisa saja di situ dicek berapa kali tim ini eh, berkunjung ke lokasi mitra. Nah, pengertian berkunjung di sini sebetulnya kan orientasinya adalah seberapa jauh implementasi kegiatan itu dilaksanakan oleh tim. Kan tidak mungkin sekali datang terus kemudian programnya jalan sendiri ya. Kan mestinya kita harus koordinasi, persiapan dan lain sebagainya itu butuh untuk kita datang langsung ke lokasi. Ya saya tidak tahu yang tim lain, tapi harapannya dari yang sekarang ini jika jika apa mengacu dari
apa yang saya sampaikan, kita mau real kondisinya, maka harapannya ya itu yang memang harus kita persiapkan dari sekarang, ya. Karena tujuannya adalah kita menjaga dari apa namanya eh, kevalitan dari data kegiatan yang kita laksanakan. Lalu beralih ke berikutnya. Jadi di sini juga sudah ada panduan. Jadi dua bahan ini nanti akan saya share. Jadi panduan bagaimana isi dari laporan kemajuan dan juga Monef itu seperti apa, terus detailnya seperti apa itu ada di sini nanti bisa dipelajari. Nah, jadi kalau kalau dari saya nanti banyak info terkait hal-hal yang harus di-upload atau apa, itu sebetulnya ya dalam rangka untuk memenuhi panduan atau ketentuan yang sudah ada, jadi bukan keinginan dari secara pribadi ya. Jadi laporan kemajuan itu seperti apa, dan juga misalnya harus menunjukkan bukti berita acara serah terima pada saat Monef. Nah, itu juga memang seperti itu ketentuannya. Nah, terus berikutnya saya pindah lagi sebentar. Nah, ini sudah bisa terlihat Bapak Ibu tampilannya. Sudah, Ya, Pak. ya. Jadi berikutnya terkait rekognisi tadi untuk mahasiswa. Jadi selain yang berhubungan dengan prodi, SKS mata kuliah, maka di kami di LPPM, kegiatan mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian hibah dosen, maka jika mahasiswa tadi belum KKN, maka boleh untuk atau punya potensi diajukan rekognisi KKN. Nah, jadi ada ketentuan di situ 4 poin itu nanti akan saya share. Ini sebetulnya sudah di-share, tapi waktu itu di batch 1, bahwa yang pertama ada surat permohonan dari Ketua Tim Pengabdi ke LPPM melampirkan dokumen. Nah, dokumen yang dilampirkan di sini adalah portofolio dari kegiatan yang dibuat oleh mahasiswa. Gitu. Nah, portofolio ini saya arahkan dengan format PKMAI. Sama seperti KKN yang dilaksanakan reguler di lapangan. Juga laporannya dalam format PKMAI. Nah, ini sebetulnya juga mendukung dari kegiatan di Simbelmawa. Jadi KKN ataupun mahasiswa yang dilibatkan di sini, kalau mereka bisa bikin portofolio dengan PKMAI, maka untuk Simbelmawa tahun depan, itu mereka punya kesempatan. Ya. Yang jelas, portofolio yang ditulis oleh mahasiswa tadi bukan laporan yang ditulis atau substansinya sama dengan laporan hibahnya dosen. Ya. Jadi artinya mahasiswa membuat format sendiri, ya, membuat tulisan sendiri dari apa yang ditugaskan secara spesifik dari tim tadi, tim dosen. Ya. Karena kemarin ada yang pengertiannya, wes ini laporan untuk mahasiswa, karena untuk klaim KKN diambil saja dari laporannya dosen, ya saya tidak mau. Karena saya pengennya mahasiswa tadi dilibatkan itu, dia punya tugas khusus sesuai kompetensi yang diberikan. Nah, itu yang harus diterjemahkan. Kenapa? Ya karena nanti mahasiswanya akan bisa mengambil keuntungan itu, jadi tidak sekedar dilibatkan. Dia membuat PKMAI punya potensi peluang untuk bisa didaftarkan ke Simbelmawa ataupun jika tim dosen pengabdi ini mau mendorong, diarahkan saja mahasiswanya untuk ikut proceeding atau dipublikasikan ke jurnal lain untuk levelnya tulisan mahasiswa. Jadi arah saya lebih ke sana.
supaya mahasiswa itu benar-benar rekognisi itu ya sesuai dengan layak dari apa yang sudah mereka lakukan, bukan sekedar formalitas. Ya. Nah, nanti juga contohnya ada. Jadi waktu itu ada satu mahasiswa yang saya libatkan di hibah yang saya laksanakan. Nah, nanti bisa dipelajari bagaimana bentuk dari pelaporan mahasiswa dengan format PKMAI tadi. Ya, terus kemudian sebentar, kemudian saya share screen lagi. Ini adalah ucapan selamat bertugas sebagai tim pelaksana hibah pengabdian dari BPPM di batch 2 dan juga batch 3. Nanti akan saya upload di YouTube-nya BPPM untuk memberikan apa promosi bahwa inilah eh, konsep berdampak yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian masyarakat. Oke, demikian paparan dari saya. Monggo kalau ada diskusi, tanya jawab, saya persilahkan. Oh ini webcam saya mati dari tadi. Oke, monggo, silakan. Bapak Ibu yang di batch 3 ini yang betul-betul baru pertama ini siapa ya? Bu Lutfi kan sudah ya tahun Ya, kemarin ya, empat Bu dari Lutfi ya. yang baru empat, Ya, Bu. sudah. Pak. Hmm, Saya, Prof, baru untuk pengabdian. oh iya. Ya, Terus, harapannya sekarang masih menjadi anggota supporting team. Nanti tahun depan bisa jadi ketua, Bu. oh Insya harus Allah. Semangat. harus semangat itu. Oke. Iya. Hmm, hmm. Monggo, Terus Bapak Ibu. siapa lagi ya? Pak Suryadi kan sudah pernah kan dulu ya? Iya Bu Tuti, iya. Hmm. Belum, Pak. Belum Oh pernah. belum. Ya, Iya 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 iya. Nanti Jadi yang teman-teman di PDKU Ponorogo, tahun ini ada dua judul pengabdian, Pak. Bu Tutik sama Pak iya. Suryadi. Ya, Alhamdulillah. nanti di Matur nuwun. Oke. tahun depan agak diperbanyak lagi mudah-mudahan. Oke. Hmm. Amin. Yuk. Ada yang mau saya Iya. tanyakan, Pak Sufi? Oke, monggo, silakan, Bu. Iya, untuk masalah eh, mahasiswa itu misalkan di proposal dipasang, terus Oke. habis itu yang di lapangan berbeda gitu karena ada kesibukan begitu. Solusinya bagaimana, Pak ya? Oke. Apakah harus diganti atau gimana? Baik, kalau saya dari sisi sebagai operator ya. Jadi di operator itu saya hanya bisa memonitoring progres dari setiap tim ya. Terus kemudian saya juga sekarang kebetulan juga sebagai ketua pengusul, maka di sana di akun saya sebagai ketua tidak boleh melakukan perubahan. Ya, baik itu untuk tim mahasiswa ataupun tim dosen. Ya, juga termasuk tidak boleh merubah, oh ya ini tadi yang penting, tidak boleh merubah dari mitra. Jadi yang sudah disetujui pendanaan kemarin itu memang terkait program dan mitra yang memang sudah tercantum di awal pada revisi proposal. Ya. Jadi artinya itu fake tidak bisa dirubah.
Sehingga seperti tadi pertanyaan dari Bu Tutik, ya kita hanya bisa memfasilitasi di LPPM itu adalah nanti disampaikan ke Bu Yana terkait administrasi tadi perubahan untuk surat tugas nama mahasiswa tadi. Ya, kaitannya apa surat tugas ini tadi? Ya, hubungannya ke kebutuhan di internal sih. Yang pertama apa? Yang pertama adalah jika itu tadi mau diajukan rekognisi mahasiswanya ke mata kuliah di prodi, maka itu juga wajib dokumentasi surat tugas menyatakan benar-benar mahasiswa tadi terlibat di dalamnya ya sebagai tim pelaksana hibah ini. Terus yang kedua, jadi terkait apa namanya eh, jika memang apa kebutuhan borang ya. Jadi borang itu ada butir pertanyaan berapa jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen. Buktinya apa ya surat tugas itu tadi. Makanya jika ada data perubahan yang sifatnya itu kebutuhan di internal administratif, kita masih bisa bantu disampaikan saja nanti ke Bu Yana perubahan untuk mahasiswa tadi bisa kita fasilitasi. Ya, seperti itu. Monggo, masih adakah yang lainnya? Eh, untuk luaran haki itu tetap nama awal atau pengganti Pak ya? Oh ya, jadi tentunya setelah tadi penyesuaian, ya kalau kalau seperti itu anu aja Bu. Jadi yang muncul nanti di luaran-luaran adalah nama yang real ya. Jadi yang saya maksud tadi, kita tidak bisa merubah yang di sistem Bima. Nama yang lama Ya. tidak bisa kita rubah, tetapi nanti dalam pelaksanaan dan luaran-luaran tadi kita menyesuaikan dengan ST yang baru, di mana mahasiswa tadi sudah berubah. Karena tujuannya nama-nama yang baru tadi akan muncul di setiap luaran yang dihasilkan dari kegiatan hibah ini. Karena tujuannya tadi melengkapi SKPI atau syukur-syukur ini bisa menjadi publikasi di mana mahasiswa tadi namanya ada di situ. Begitu Bu. Nggih. Iya, siap mengerti dan terima kasih. Nggih. Nggih, sami-sami. Bu Lutfi, monggo. Iya, mohon Atau izin Pak Maesa. bertanya, Pak Nggih, silakan. Sufi. Jadi kemarin itu revisi kami itu eh, apa namanya ada ketidaksesuaian bidang dosen gitu loh Pak. Jadi Iya. harusnya ada dosen di bidang keuangan begitu. Nah, ketika saya lihat Bimanya, ternyata kan kita sudah tidak bisa merubah lagi untuk dosennya. Jadi kemarin yang kami perbaiki itu di proposalnya, karena di situ kan ada deskripsi apa namanya dosen dan bidangnya Program. begitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana ya Pak? Karena kan tadi dijelaskan bahwa tidak boleh mengganti personil begitu ya. Personil, tapi kemarin kami tidak mengganti, jadi kami menambahkan yang dari vokasi begitu. Tapi saya kurang tahu apakah diperbolehkan menambahkan karena yang tahun kemarin kan bisa anggotanya sampai 3 ya. Jadi ada 4 anggota begitu. Itu Pak Sufi pertanyaan Kalau dari yang saya. Oke. ini mohon Prof. Buki yang bisa berikan jawaban selaku reviewer juga. Monggo, Prof. Oke, terima kasih. Saya pikir kalau untuk anggota siapapun ya, baik itu dosen ataupun mahasiswa seperti yang disampaikan Pak Sufi tadi mungkin bisa fleksibel gitu ya. Nanti dilaporkan aja ke apa itu namanya ke Mbak Yana untuk dibuatkan ST-nya supaya ST-nya yang real. Tetapi kalau menambah itu sebetulnya tidak apa-apa Ibu gitu ya, Bu Lutfi ya. Nggak apa-apa nambah gitu. Kalau mengganti itu persoalannya itu eh, kita tidak bisa mengganti yang di sistemnya Bima sehingga yang di Bima itu tetap aja nama yang bersangkutan. Tetapi untuk realnya ya tetap harus pakai itu. Apa itu namanya sesuai dengan ST aja.
itu gitu. Jadi nanti dimasukkan Ibu atau tapi di perbaikan proposal kemarin kan bisa kan nambah Bu Lutfi? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, nggih. Jadi sistemnya sudah tidak Nggak ada bisa ya. untuk menginputkan apa Iya. namanya. Jadi kami hanya Heeh. menambahkan di revisi proposalnya saja begitu, Prof. Oh, yang di proposalnya itu ya nggak Nggih, apa-apa Ibu. ya, Mm-mm. karena ada Dan catatan, jadi kami revisi di proposalnya karena di sistemnya sudah tidak muncul, iya, gitu. karena ketika kita melakukan revisi itu tidak muncul untuk merubah luaran sama eh, Mitra. anggota. Itu begitu. Tetapi ketika tidak sesuai dengan kenyataannya, entah karena alasan apapun, monggo nanti disampaikan aja di sini nanti yang akan apa itu merubah. Maksud saya tidak merubah di sistem ya, di ST-nya saja gitu. Oke, Nah, oke, terus apa? terkait dengan yang tadi itu apa di luaran-luarannya itu ya cantumkan aja yang sebenarnya aja karena bisa jadi yang awal itu seperti yang di tempatnya Bu Tuti di Ponorogo yang bersangkutan sudah tidak berpartisipasi lagi di dalam proses pelaksanaan apalagi sampai menghasilkan luaran. Ya jangan dipakai namanya gitu. Mungkin begitu. Kasihan yang sudah kerja gitu ya, yang sudah ada di lapan. Mungkin lebih baik begitu Bu Lutfi, gitu. Ya, karena Oke, sulit, karena itu sudah tersistem dari sana gitu. Ya, mm-mm. oke. Terima kasih Oke. penjelasannya Prof. Bogi dan Pak Oke. Sufi. Oke. Oke. Mungkin Pak Mahesa tadi yang mau tanya. Dia Pak, ngapunten, dia mohon izin bertanya Pak. Kan Oke. kalau apa di kontrak tadi kan kita mulai di tanggal 10 September Pak. Ya, Kalau Hmm. selesai kontrak. Nah, itu di kontrak itu ada nggak Pak sampai bulan berapa kita pelaksanaan kegiatan pengabdian ini Pak? Hmm. Terima kasih. oke. Oke. Eh, Nggak, itu oke, oke. biasanya gini Pak Maisa, langsung aja tak jawab dulu aja Pak Sufi nggih. Oke. Nanti Pak Tuh. Sufi bisa nambahkan yang untuk ininya. Eh, kalau yang di situ itu di kontraknya Pak yang ditandatangani itu ada apa tidak ada sampainya itu tidak ada Pak. Jadi cuman mulainya aja dia per tanggal kontrak itu di kontrak itu yang tercantum hanya laporan kemajuan harus diunggah paling lambat tanggal ini gitu ya. Terus kemudian laporan akhir diunggahnya paling lambat tanggal ini begitu saja. Nah, berkaitan dengan itu, Bapak Ibu, jadi nggak ada Pak di kontrak itu tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu nggak ada. Oke. Tapi yang ada itu hanya batasan-batasan macam seperti itu. Kenapa? Karena pada kenyataannya nanti biasanya macam yang sekarang ini laporan penelitian, oh yang di kontrak itu tanggal 23 ternyata di pengumuman itu tanggal 30 Pak. 23 September seharusnya itu unggah laporan baik itu maaf laporan kemajuan pengabdian maupun penelitian itu tanggal 23 tetapi pada kenyataannya di penelitian itu tanggal 30 sedangkan pengabdian tetap tanggal 23 macam seperti itu sehingga di kontrak itu tidak tercantum tanggal sekian sampai tanggal sekian, tetapi yang di situ ada apa itu namanya, ada batas waktu untuk unggah laporan kemajuan maupun laporan pengabdian. Nah, kalau sesuai dengan kontrak yang di batch satu ataupun di batch 2, Pak, itu di batch satu itu ada klausul bahwasanya untuk unggah laporan kemajuan ketika ya apa cairnya itu tanggal sekian, maka 1 minggu setelahnya itu baru apa namanya unggah laporan kemajuan. Begitu juga untuk laporan eh, apa itu namanya laporan akhir. Itu ada Pak. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu, kita siap-siap aja gitu ya. Kita siap-siap saja. Pertama, tutup buku laporan keuangan negara itu ada di tanggal 25 Desember, Bapak Ibu. Pernah di kontrak itu tertulisnya adalah 31 Desember. Itu begitu. Artinya
walaupun kita kontraknya mulainya itu tanggal 10 September, kita perlu ancang-ancang bahwa di laporan akhir itu jangan melampaui dulu di tanggal 25 Desember. Artinya di bulan Desember nanti, sebelum tanggal 25 Desember, Bapak Ibu sudah unggah ya semuanya ya, baik itu laporan terutama laporan akhir, penggunaan dana BAST, berita acara serah terima, terus kemudian catatan harian itu semuanya diakhiri saja di tanggal 25 Desember. Sementara itu dulu, gitu ya. Kenapa saya katakan sementara? Karena kita belum tanda tangan kontrak dan bisa jadi nanti ada pengumuman-pengumuman berikutnya. Moga aja nanti ada. Tapi kita perlu ancang-ancang kalau bisa kegiatan di lapang itu diselesaikan di sebelum tanggal 25 Desember. Gitu ya, Bapak Ibu ya, Oke, semuanya ya. oke, Semangat ya. Insya Allah bisa lah gitu. oke. Sampai kegiatan cuma 3 bulan rasanya, waduh. Tapi ya bersyukurlah kita dapat apa namanya dana itu gitu aja yang penting gitu. Oke, Oke, monggo Pak Subi. oke. Hmm. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Ya, memang apa seperti yang tadi disampaikan Prof. Bogi, dengan sisa waktu, dengan asumsi bahwa kita harus menyelesaikan utamanya yang terkait apa pelaporan keuangan ya. Nah, jadi seperti seolah-olah ini memang benar-benar kita itu pejuangnya ini lembaga ya. Maka kalau sering dulu Hmm. saya sampaikan mulai dari KKN ataupun pelaksana hibah ini adalah ya ini dutanya kampus. Kalau Humas punya duta kampusnya mahasiswa yang cantik-cantik dan ganteng ini, kalau di sini duta pengabdian kampus ya ya kita-kita ini ya. Eh, Jadi ini adalah perjuangan dari tim pelaksana dari hibah itu, di mana semua hibah ini adalah kendaraan yang dipercayakan kepada lembaga ini, supaya nanti dari sarana tadi bisa menghasilkan luaran-luaran yang akan berkontribusi langsung pada Sinta. Ya, baik itu masing-masing individu, tim, dosen tadi, ataupun nanti secara kelembagaan. Nah, terkait itu, saya juga biasanya agak usil sih. Jadi, saya itu biasanya, ini ya sudah saya data. Jadi, tim itu namanya siapa, lokasi mitra, judul kegiatan, TTG-nya apa, termasuk sampai skor Sinta dari masing-masing individu tim tadi. Tujuannya adalah tidak lain, pada saat nanti saya merekap luaran-luaran yang dihasilkan oleh setiap tim. Misalnya di saya publikasi jurnalnya sampai Sinta berapa. Nah, kalau misalnya Sinta 3 sebagai first author itu sudah jelas skornya berapa itu ada ketentuannya. Nah, dari situ saya munculkan angka tadi, luaran yang lain seperti apa. Nah, kemudian itu saya rekap. Jadi kalau sekarang ini 18 tim batch 1 sampai 3 dengan sekian personel, nah masing-masing itu nanti kan akan jelas bisa kita hitung. Artinya kalau ditanya berapa atau kontribusi dari kegiatan pengabdian terhadap peningkatan skor Sinta lembaga, ya saya bisa menghitung. Tapi cara saya dengan itu tadi, ya. Jadi mohon bahwa luaran-luaran tadi ini bukan sebatas kebutuhan dari tim pelaksana ini sebagai individu, tetapi ini adalah sebagai motor penggerak dari kinerja lembaga yang nanti akan berkontribusi pada pemeringkatan lembaga ini. Ya, nah mohon itu bisa dipahami bersama. Ya, yang paling utama adalah yang ada di tim pelaksana hibah ini. Kalau yang di luar tim hibah kan kita tidak bisa mengkondisikan atau tidak bisa mengarahkan secara langsung karena tidak terkait. Nah, jadi mumpung yang ada di sini persamaan persepsi ini yang harus kita bangun bahwa ini adalah tujuan utamanya, tujuan besarnya adalah untuk lembaga.
Ya, memang pengorbanannya berat sih. Dari durasi waktu yang tersisa, yaitu kita harus kerja ekstra, pontang-panting untuk menyelesaikan dari pelaksanaan hibah ini. Mungkin itu ya tambahan dari saya. Pak Maesa, cukup? Cukup Pak, terima kasih. Jadi Oke. kelompok kami nanti mungkin nyusun jadwal lagi untuk supaya lebih apa terimplementasinya lebih baik Ya, lagi Pak. Terima kasih jadi Pak atas schedule-nya, informasi. schedule ini nanti pelaksanaan selama 3 bulan kalau ngejar Desember tadi, nah, itu akan real atau membantu di dalam catatan harian ya Pak. Jadi sekaligus schedule tadi itu akan merujuk pada catatan harian yang akan diisi oleh setiap tim atau utamanya ya ketua ya yang harus ngisi di Bima. Lalu tambahannya adalah, oke ini mumpung ada di sini ya, Bu, Bu, sebentar, Bu Duratun. Oh hilang. Bu Duratun sama siapa lagi ya? Atau Bu Tuti nggih. Jadi mohon maaf. Jadi beberapa kali saya sudah menyampaikan bahwa saya sebagai operator itu hanya bisa memonitoring terhadap progres ataupun apa pelaporan administratif ya. Di situ yang saya temukan adalah beberapa kali saya sudah japri untuk ada upload proposal revisi, upload laporan kemajuan dan lain sebagainya. Pada saat itu sudah dilakukan, saya juga sudah melihat. Tapi kemarin ternyata juga balik lagi ya. Jadi maksud saya ya mohon maaf jika nanti terpaksa ada satu kondisi di mana saya harus menginfokan ulang bahwa di sistemnya saya selaku operator tidak bisa memberikan apa untuk mengkondisikan itu. Jadi saya hanya bisa melaporkan, Bu ini harus diupload ulang ya, mohon dengan kesadaran bahwa ya itulah yang terjadi. Saya hanya bisa menginfokan saja. Jadi ternyata kemarin yang punyanya Bu Duratun tuh sudah disubmit ulang pada saat saya infokan itu, tetapi tadi malam saya cek lagi itu balik belum submit lagi. Nah, jadi maksud saya itu yang nanti kita harus harus kita kondisikan bersama seperti itu. Monggo, ada yang lainnya? Mungkin Bu Sasa nambahkan tentang SKPI itu gimana, Bu? Biar nanti tim ini juga bisa lebih yakin lagi bahwa setiap luaran tadi memang berguna untuk mahasiswa, utamanya di SKPI itu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Sufi. Jadi, kalau terkait dengan SKPI itu memang biasanya dikerjakan langsung oleh masing-masing prodi. Nah, Oh, prodi itu menghimpun data-data dari calon eh, apa namanya wisudawan itu biasanya pas mendekati ujian skripsi. Nah, ada di beberapa prodi itu yang memang sudah rajin untuk memberikan link gitu untuk mahasiswa bisa unggah apa namanya surat tugas, sertifikat dari aktivitas yang dilakukan selama jadi mahasiswa. Tapi ada beberapa prodi yang memang menghimpun datanya adalah ketika mahasiswa itu mengambil program skripsi. Nah, apabila mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan dosen, baik itu penelitian atau pengabdian, itu biasanya memang ada surat tugasnya, ada sertifikatnya. Nah, itu nanti bisa dicantumkan di SKPI. Nah, hanya saja memang kalau SKPI itu ada beberapa, kalau saya masih ingat itu ada beberapa kriteria gitu kegiatan. Nah, mulai awal dulu PKKMB sampai dengan yang bersangkutan lulus. Nah, biasanya mahasiswa itu kadang mencantumkan kegiatan waktu SMA. Nah, itu yang biasanya kita apa namanya pahamkan kepada mahasiswa bahwa aktivitas yang bisa masuk di SKPI itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa selama menjadi mahasiswa di Unmer Malang gitu. Nah, buktinya memang kalau di SKPI itu bukti tidak dilampirkan, hanya tertulis dia melaksanakan kegiatan apa gitu. Jadi di SKPI itu biasanya kalau dicetak kegiatannya anak-anak
apa namanya tidak banyak itu paling 3 lembar gitu ya Bu Lutfi ya udah selesai Pak Lutfi. Jadi hanya menyantumkan nama aktivitasnya, bidangnya apa, tidak ada link untuk sertifikat, tidak ada bukti-bukti yang lain. Tapi sertifikat, bukti-bukti yang lain itu memang disimpan oleh program studi masing-masing. Begitu Pak Sufi. Oke, baik. Jadi ini tadi saya minta apa satu pendapat itu, maksud saya begini, selama ini kalau yang dari KKN itu kan saya mengkondisikan ada PKMAI yang harus disusun sebagai laporan, terus luarannya dari video poster itu didaftarkan ke hak cipta, ke DJKI, KI. G. Nah, yang saya khawatirkan itu adalah mungkin ada beberapa pemahaman di Prodi, karena tadi yang isi kan memang Prodi. Mungkin dianggap bahwa luaran itu KI dari video poster KKN itu tidak termasuk kompetensi di Prodi tadi. Nah, sehingga kalau ini tidak dibuatkan acuan secara kelembagaan, maka artinya kan persepsi SKPI yo terserah prodinya masing-masing yang paham yo dicantumkan, sehingga nggak paham dianggap itu tidak sesuai. Maksud saya begitu, Bu. Nggih. Terus yang kedua, eh, ya memang di situ tidak dicantumkan dokumen dari sertifikat ataupun klaim SKPI itu sendiri ya. Tapi apakah memungkinkan? Kalau kita ngacu kepada dosen harus pelaporan di sister ya. Oh, harus mencantumkan link dari publikasi. Nah, maka apakah mungkin ke depannya SKPI itu juga semacam itu? Misalnya klaim mahasiswanya artikel yang ditulis oleh mahasiswa, artikelnya bukan artikel yang dikumpulkan ke dosen atau ke prodi, tetapi yang sudah terpublikasi, baik itu di Proceeding atau artikel jurnal. Nah, harapan saya itu lebih valid ya dari sisi data digital. Kalau menurut saya sih begitu. Ya, cuma tidak tahu nanti policy secara kelembagaan apakah itu harus dicantumkan atau cukup keterangan saja. Karena kalau cukup keterangan saja tuh, ya rasane ini buktikannya gimana toh? Sama juga seperti kalau ditanya, kamu mahasiswa mana? Oh, saya mahasiswa Unmer, prodinya ini. Nah, kemudian untuk membuktikan itu gimana? Ya, pergi aja ke Forlab, datanya ketik NIM, cari di situ, nek muncul, ya benar, lulus atau enggak. Nah, maka itu yang saya maksudkan tadi, informasi itu apakah bisa sampai dengan pembuktian dari data-data tadi. Karena ya kasus yang besar sekarang kan hubungannya ya integritas data itu ya penting, satu kampus itu melegalkan data mahasiswanya kan itu menjadi satu kebutuhan sih ke depannya. Karena siapa tahu ada pengecekan, loh ini mahasiswa ini benar nggak kuliah di sini, lulus apa enggak lah kan itu perlu dijadikan satu pembuktian. Oke, mungkin agak melebar ya, tapi mudah-mudahan ya maksud saya seperti itu ada hal yang perlu kita apa Iya, Pak pertimbangkan. Sufi. Jadi Oke, memang terima kasih. kalau dari kemahasiswaan sendiri, itu di awal kami sudah ingin merancang bahwa di siakatnya mahasiswa itu sudah bisa Betul. diunggah berkaitan dengan prestasi-prestasi atau aktivitas-aktivitas yang itu nanti bisa ditarik untuk SKPI. Nah, pertimbangan Ya. kami itu masih belum kami bisa selesaikan karena masing-masing kegiatan itu punya prosentase scoring gitu. Nah, kalau di Nah, perguruan tinggi yang lain kan untuk mahasiswa itu bisa ikut skripsi, itu sudah harus bisa memenuhi skor berapa puluh gitu. Nah, di betul. kita kan Betul. belum tersosialisasikan itu dan belum juga apa namanya menjadi pertimbangan tertentu karena Ya. melihat kondisi juga di mahasiswa. Jadi itu sudah kami rancang, tinggal masih kami komunikasikan lagi. Kalau oke, nah itu mungkin di tahun akademik berapa akan kami berlakukan. Jadi nanti tarik data SKPI itu sudah dari siakat gitu. Jadi tidak Betul. lagi manual. Nah, Iya. scoring itu sebenarnya sudah ada buku panduannya juga. Cuman kita masih perlu tekad yang kuat untuk memberanikan diri. Mahasiswa masih bisa mengejar itu atau enggak gitu pertimbangannya Pak Sufi. Iya.
Dan juga sebetulnya nanti mendukung digitalisasi data itu kan pada saat BAK harus menyetor data prestasi mahasiswa, kinerja mahasiswa kan hubungannya juga terkait pemeringkatan lembaga itu, Bu. Nah, jadi gitu, kalau itu terdata base dengan baik kan, ya kontribusinya ke sana sih arahnya. Oke, terima kasih Bu Sasa. Gimana Bapak Ibu yang lain? Apakah masih ada? Ya, kayaknya sudah cukup nggih. Nggih, sampun. Izin Prof. Oke, jadi kegiatan ini sudah cukup kita Ya. laksanakan diskusinya. Hmm. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa punya pemahaman persepsi dengan agenda kegiatan hari ini, yang Hmm. mana itu semua butuh satu kolaborasi ya. Jadi kalau ini pelaksanaannya tidak bisa individu, melibatkan banyak banyak pihak, yang itu juga semuanya akan berkontribusi dan juga punya klaim dari masing-masing peran yang ada di dalamnya. Oke, oke, mohon maaf, mungkin ada hal yang tidak berkenan dari yang kami Hmm. sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, sudah bisa bergabung koordinasi pada pagi menjelang siang ini. Oke. Terima kasih Prof. Buge dan juga Nggih. Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat ya Terima Bapak Ibu ya kasih. semuanya ya. Terima kasih Prof. Oki, Semua. Bapak. Terima kasih. Semangat jadi Bandung Bondowoso kayaknya Bu Sasa. Bonek gitu nggak, Bro? Iya, betul 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 Bandung Bondowoso ini. Ya. Oke, Monggo izin Bapak lift Ibu Bapak Ibu. silakan live. Oke. Ye, Terima izin kasih. lift. Oke.